Puji nama Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama dengan bersahati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dan saya percaya Dia Tuhan yang akan melawat ibadah kita pagi hari ini. Mari setiap kita, biarlah kita boleh beribadah dengan segenap hati kita. Seberapa banyak kita pagi hari ini kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kesungguhan hati kita. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali doa ibadah kita dengan doa. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kami membawa kerinduan kami di pagi hari ini. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan seluruh kekuatan kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu dan kami mau beribadah kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu adalah janji dan perkataan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat yang Kau kasihi pagi hari ini. Tidak ada nama lain yang kami mau sembah dan yang kami mau puji, yang kami mau tinggikan selain nama Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Dan kami rindu Tuhan, agar setiap pujian yang kami persembahkan dengan kesungguhan hati kami, sehingga semua yang kami beri untuk Tuhan sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Semuanya kami persembahkan agar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah dengan segenap hati kami. Biarlah lawatan-Mu dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk Bapak Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sebab karena kasih setia-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu, jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu, hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Setiap kita mengasihi Tuhan, sama-sama kita nyatakan pujian.
setia Tuhan, tak habis. Mari saja bersatu bangkit berdiri. Selalu harus tiap pagi, harus tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Berikan kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya,
dunia, tebus segala dosa. Dengan iman katakan, beri keselamatan. Amin. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey! Tak malu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu melupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku.
Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir, datang beribadah di tempat ini. Biarlah kita sama-sama boleh menikmati ibadah-ibadah yang sudah tadi kita dengarkan sama-sama. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar
Hati kami limpah syukur pagi hari ini. Pujian ini mengingatkan kami kembali akan pribadi-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami sadar kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan kepadamu pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berterima kasih buat kemenangan, lepas kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih buat kekuatan sehingga kami boleh berdiri sampai hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan ada sewaktu kami ada di lembah kekelaman. Ketika tidak ada orang satupun yang peduli dalam kehidupan kami, Engkau peduli akan kami. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa kami tidak pernah lepas daripada anugerah-Mu. Kami tidak pernah lepas daripada kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa, punya Yesus. Yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kita pagi hari ini benar-benar mengingat akan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga ada ucapan syukur pagi hari ini. Kita datang ke tempat ini, kita benar-benar membawa ucapan syukur kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Karena setiap detik Dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia tetap terus menopang kita. Keadaan boleh berubah, tetapi Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita layak untuk menyembah Dia. Kita layak untuk meninggikan Dia. Kita layak untuk memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Ya Aba, ini hidup kami. Ini keberadaan kami. Isilah dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami mau datang dengan hati sebagai hamba yang benar-benar butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang tidak dilawat. Semua dilawat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang datang dengan berbeban berat diberikan kelegaan melalui kebenaran firman-Mu. Mereka yang datang dengan sakit penyakit oleh kuasa bilur-Mu, mereka disembuhkan pagi hari ini. Mereka yang datang dengan berbeban berat Tuhan, pulang membawa kelegaan, pulang membawa sukacita, pulang membawa damai sejahtera. Berfirmanlah, ajar kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi kuasa iblis di tempat ini. Roh jahat, roh kelemahan tubuh, apapun bentuknya. Kami bersatu hati, kami mau usir, patahkan, hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan buka firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-20. Kolose pasal pertama ayat 15 dan 20 saya akan baca dalam terjemahan masa kini ya, Saudara. Saudara perhatikan terjemahan yang baru di atas. Ya, di situ dikatakan Kristus adalah gambar yang nyata dari Allah. Ini terjemahan masa kini. Yang tidak kelihatan, Kristus adalah anak yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sebab melalui Dialah Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga segala roh yang berkuasa dan yang memerintah. Seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada terlebih dahulu ada. Dan karena Dialah juga maka segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Ialah kepala dari tubuhnya, yaitu jemaat. Karena Ialah sumber kehidupan jemaat itu. Ialah anak yang sulung yang pertama-tama dihidupkan kembali dari kematian. Supaya Dia sendiri saja yang menjadi terpenting dari segala sesuatu. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya.
Dan melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbalik kembali dengan dia. Baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga, Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Yang berbahagia itu kita yang mendengar firman hari ini dan punya kerinduan untuk melakukan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan daripada penulisan kitab Kolose ini adalah untuk menguatkan iman percaya jemaat yang ada di Kolose pada saat itu. Karena pada saat itu saudaraku masuk satu ajaran yang sesat di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Dan ini membuat Paulus harus segera bertindak. Kalau tidak maka jemaat-jemaat ini bisa disesatkan, saudaraku. Dan Paulus mengutarakan kepada jemaat itu bagaimana cara Paulus menguatkan jemaat di Kolose itu. Dia memaparkan, saudara. Ya, dia memaparkan tentang keilahian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, untuk membangkitkan iman daripada jemaat-jemaat di Kolose itu, saudaraku, Paulus ketika dia sementara di penjara, dia menuliskan tentang siapa Kristus itu. Dan bagaimana Kristus itu begitu mengasihi jemaatnya. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pembukaan tentang diri Kristus itu, saudaraku, bahwa siapa sebenarnya Kristus itu memang sangat penting. Ya, karena hari-hari ini saudaraku ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Selalu saudaraku mempertanyakan keilahian Yesus. Ya kan? Selalu menyerang tentang keilahian Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Kenapa dia bisa disalib? Kenapa Tuhannya mati dan sebagainya? Mereka menyerang keilahian Yesus. Dan itu bukan cuma hari ini terjadi, tetapi pada zaman dulu itu sudah diserang habis-habisan. Tetapi kita percaya Tuhan sanggup membela firman-Nya. Kita percaya bahwa orang mau bagaimanapun saudaraku mempertanyakan keilahian Yesus, yang mengalami itu kita. Amin. Saudara, yang mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan itu kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pada saat itu Paulus menjelaskan secara detail bahwa siapa Yesus itu. Dan benar saudaraku, bahwa untuk membangkitkan iman, untuk menggelorakan iman ini, untuk membakar kembali iman ini, saudaraku, pengenalan akan Kristus itu sangat penting. Ya, tidak boleh stop di dalam gereja. Dan saya pun saudara baru-baru dikirimkan teman, ya, dia dikasih teman sebuah video tentang keilahian Kristus. Dan dia memaparkan begitu luar biasa. Dan ketika saya mendengar itu saudaraku, wah, iman saya justru saudara dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara ingat ketika Elisabet datang berkunjung kepada Maria, saudara. Maria berkunjung kepada Elisabet. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Waktu dia mendengar Maria datang, pada saat itu mengandung daripada Yesus. Alkitab mencatat janin yang ada di kandungan daripada Elisabet itu melonjak kegirangan. Karena dia tahu Yesus ada, datang pada saat itu. Dan itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang harus juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk menyelidiki tentang pribadi daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kitab Roma mengatakan kepada kita, jadi iman timbul 10 ayat 17 dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Keempat Injil saudaraku menyebut Yesus itu 500 kali saudara. Kalau di perjanjian ke seluruh perjanjian baru ada 900 kali nama Yesus saudaraku. Dicatat. Untuk apa? Memang saudaraku kita harus tahu bahwa ini sangat penting. Bahwa
jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja itu berhenti untuk memiliki saudaraku kerinduan untuk mau mengenal pribadi Yesus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, ketika kita berhenti untuk belajar untuk itu, kita berhenti untuk mengenal, maka kita akan berhenti untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi semakin banyak kita mendengar tentang Kristus, mendengar tentang Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu saya mau bilang bukan justru membosankan sebenarnya. Tapi kalau ada orang Kristen berkata begini bahwa saya bosan mendengar tentang Yesus, maka ini dipertanyakan, saudara. Karena Alkitab mencatat bahwa saudaraku justru kita semakin banyak mendengar, ya, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, saudara. Maka iman kita semakin dikuatkan. Maka iman kita, saudaraku yang dikasihi, semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara ada orang-orang Kristen yang saudaraku, aduh saya sudah bosan ini dengar tentang Yesus. Justru ini dipertanyakan. Berarti kemungkinan kerinduan kita kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Ya. Karena fokus kita adalah, perhatikan, fokus kita, target kita, saya perlu ingatkan kembali kepada saudara, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, jadi kalau kita ingin serupa dengan Kristus, kita harus belajar tentang kehidupan Kristus. Bagaimana Kristus itu, saudara? Kita harus tidak boleh mengatakan saya harus berhenti, tidak. Kita harus terus belajar dan belajar. Mempelajari tentang kehidupan daripada Kristus. Kita diberikan kesempatan melalui pertolongan daripada Roh Kudus-Nya menolong kita untuk belajar tentang siapa Yesus itu. Ya, dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan bahwa, coba kita lihat, ya, Filipi pasal yang kedua, di situ saudaraku Paulus sangat jelas berkata kepada jemaat di Filipi ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus. Ya, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Saya bersyukur bahwa Yesus turun menjadi manusia. Alkitab katakan tadi menjadi sama seperti saya dan saudara. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus itu benar-benar menjadi manusia sama seperti saya dan saudara, berarti kita bisa mengikuti teladannya Yesus. Kita bisa mengikuti jejaknya Yesus, kita bisa belajar. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa ada banyak orang Kristen tidak mau belajar, saudara. Tidak mau belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau belajar untuk menjadikan firman itu gaya hidupnya. Kenapa seperti ini, saudara? Karena Kristus itu bukan segalanya bagi dia. Kita harus tahu, saudara. Bukan sorga segalanya bagi kita. Yesus yang segalanya bagi kita. Sorga itu dampak, sorga itu bonus bagi kita. Tetapi yang paling utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita betul-betul menjadi serupa. Kalau Alkitab katakan engkau harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, berarti itu bukan sesuatu yang saudaraku yang dikasih Allah tidak bisa, memang sulit. Bahkan mustahil dalam pikiran manusia. Tetapi kalau firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, berarti itu bisa. Amin. Berarti itu bisa.
Dan tidak ada lagi alasan bagi kita, wah ini tidak bisa Pak, ini terlalu berat. Nah gitu kan. Wah ini terlalu sempurna dan sebagainya. Lah sekarang saudara mau ikut siapa saudara? Kalau saudara bilang, wah firman Tuhan ini terlalu mengekang, terlalu mengatur, terlalu sempurna, terlalu detail, terlalu mendisiplin. Bahkan ada yang bilang terlalu menekan. Nah sekarang saudara mau ikut siapa? Sekarang saudara mau menjadi apa di dalam Tuhan? Nah tujuan kekristenan itu kan saudara, bahwa kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan prosesnya pun memang ada dalam kehidupan kita saudaraku. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Ya, ini kita lakukan berdasarkan kita mau rindu tidak saudara? Itu aja Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Kita rindu gak saudara? Mau, Tuhan saya mau Tuhan. Karena ya waktu saudara mengambil keputusan ini untuk saya mau Tuhan. Belajar, saya mau diubahkan, saya mau dipulihkan. Saya mau menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kalau saudara baca Alkitab, itu selalu dikatakan begini, mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena meleset sedikit saudara udah dosa itu saudara. Kita tahu kan arti dosa, kalau tidak salah ya, hamartia yang meleset dari sasaran. Jangan sampai kekristenan kita meleset bukan dari sasaran kita, tapi sasarannya Tuhan. Ya, jangan sampai kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang, sorry saya gak kenal kamu. Kamu dari mana? Tuhan, saya jemaat Petra Palu, nomor berapa? 33. Tapi Tuhan bilang saya gak kenal kamu. Justru kalau kita lihat ayat selanjutnya lebih parah lagi, Tuhan katakan ya kan. Hanya kamu pembuat kejahatan. Waduh, ternyata saudara kalau gak tepat sasaran dengan Tuhan, itu betul-betul suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang kan Jumat yang lalu, kebenaran diri sendiri harus segera kita singkirkan dan mulai kita merendahkan diri, menjadikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki benar-benar ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan. Kita melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya percaya bahwa kita dalam mempelainya Tuhan, amin. Mempelainya Tuhan dipersiapkan saudaraku oleh Tuhan. Dan seorang mempelai itu harus kategorinya yang pertama dia dewasa. Dan seorang Kristen yang dewasa itu pasti memiliki kepekaan di dalam hidupnya. Ya, sekali lagi bahwa makanya ketika kita banyak dengar firman, banyak konsumsi firman, maka itu melatih kepekaan kita, saudaraku, di dalam Tuhan. Melatih jemaat, ya. Seperti kalau tidak salah jemaat yang kalau bukan Philadelphia, saudara Efesus ya, saudara, bahwa mereka bisa mengetahui bahwa saudara ini pendeta, ini nabi, ini palsu ini nggak benar ini. Karena gawatnya kalau jemaat sudah tahu itu salah tapi tetap nggih. Yes. Loh. Waktu jemaat peka, waktu jemaat belajar, waktu jemaat cerdas, waktu mereka dewasa, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak mudah dipermainkan. Sekarang di YouTube saudara, YouTube adalah seperti hutan yang luas saudara, yang dikasih Tuhan. Semuanya ada di situ. Mulai dari pendeta palsu sampai pendeta yang benar. Ada semua di situ. Pengajaran-pengajaran, sepertinya benar. Jangan saudara pikir gini, bahwa orang-orang nabi-nabi palsu ini dia tidak pakai firman, saudara, pakai firman. Makanya kalau kita tidak dewasa, tidak punya prinsip bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, saya harus belajar hari ini. Saya bukan menjadi Kristen yang bodoh. Bodoh itu saudara artinya saudara nggak mau peduli, ya, bebal. Maka kita
akan gampang mengikut arus. Kita akan gampang disesatkan, gampang dipermainkan. Saudaraku, jangankan jemaat, ya, ada beberapa banyak kita dengar hari-hari ini, ya hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya bisa menyimpang, ya bahkan ngaku-ngaku di YouTube, wah seorang pendeta sudah mu'alaf, ya kan gitu kan. Dan masih banyak lagi saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu terjadi. Nah makanya kita anak-anak Tuhan, dikatakan dalam Ibrani, coba kita lihat. Di dalam Ibrani pasal yang ke 12 ayat 2, ya dikatakan begini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Iman kita semuanya tertuju. Fokusnya kita tidak boleh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lepas daripada Kristus. Harus berfokus kepada kehendak pribadi daripada Kristus. Itu mutlak, itu harga mati dalam kehidupan orang yang percaya. Yesus yang menjadi fokus kita. Ya, kita memandang Yesus, bukan manusia. Ya, karena makanya Yesus bilang kalau kita memandang manusia, kita secara tidak sadar seringkali banyak orang menaruh imannya, bahkan lebih parah, mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Ini parah saudara, ini berbahaya, mengkultuskan hamba Tuhan. Dan bukan lagi Yesusnya saudara, bukan lagi Tuhannya. Dan gawatnya banyak pendeta, ada pendeta-pendeta yang bukan membawa jemaat kepada Tuhan, tapi kepada dirinya. Ya kan, harus dirinya. Kalau bukan doanya, kalau bukan ininya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Padahal kita diajarkan untuk membawa mereka kepada Yesus. Amin. Ya, harus dibawa kepada Yesus, fokusnya kepada Yesus. Dia yang utama, saudara. Jemaat dibawa kepada Yesus. Perkenalkan Yesus kepada mereka. Dan mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus Tuhan harus di atas segala-galanya. Itu harga mati. Dia di atas segala-galanya. Itu yang engkau harus taruh dalam hidupmu. Kalau kau fokus kepada Yesus, kau belajar kepada Sang Kristus, maka saya percaya saudaraku, ketika engkau mengetahui, ketika engkau mengerti melalui pertolongan daripada Roh Kudus dan hubunganmu yang melekat kepada Tuhan, saudaraku, engkau akan diberikan kepekaan untuk mengerti, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Jadi waktu kita berfokus kepada Yesus, menjadikan Dia segala-galanya, menjadikan pribadi kita ini kuat. Nah, sang pemazmur di dalam Mazmur pasal 42, coba kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, dikatakan di sini, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sang pemazmur ini menggambarkan hidupnya seperti rusa yang merindukan air. Tuhan itu diibaratkan seperti air yang menjadi kebutuhan
utama bagi sang pemazmur. Menjadi segala-galanya bagi sang pemazmur. Dia begitu merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia begitu menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita kan tahu bersama bahwa salah satu cara untuk itu rusa hewan yang paling sukar untuk ditangkap. Tetapi bagaimana cara menangkapnya ketika dia sedang minum air? Karena pada saat dia minum air, dia tidak akan mempedulikan apapun. Dia akan tetap fokus di air itu sampai dia bisa ditangkap, dimangsa oleh hewan-hewan lain. Waktu Tuhan memberikan, saya percaya ini adalah ilham daripada Roh Kudus kepada sang pemazmur. Saya percaya bahwa ini ungkapan hatinya Tuhan bagi gerejanya. Ini ungkapan hati Tuhan bahwa jadikan Tuhan itu segala-galanya. Jadikan Tuhan itu bukan cuma menjadi pemanfaatan dalam hidup kita, tapi jadikan dia Tuhan itu kebutuhan utama kita. Bahwa kalau kita ini tidak dengar firman, rasa lain. Kalau saya tidak gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, rasa lain saya. Tapi kalau kita orang Kristen, tidak ke gereja Pak, udah biasa. Baca firman Pak, tidak baca firman, udah biasa. Nah ini coba kita renungkan, apa betul Tuhan segalanya, saudara? Mungkin ini pertanyaan ya, pendeta saya sudah puluhan tahun jadi Kristen, tidak usah tanyakan itu. Kan kadang-kadang gitu tuh. Tapi saudara, ini pertanyaan penting dalam hidup kita. Jangan waktu cuma kita terima Yesus, sudah pada saat itu saja Yesus segalanya. Lepas daripada itu, Yesus lagi bukan segalanya. Cuma pertanyakan lagi, Yesus kebutuhanmu tidak hari ini? Kalau Yesus kebutuhanmu, engkau akan merindukan Dia. Kalau Yesus kebutuhanmu, engkau tidak akan menyanyiakan Dia. Engkau akan menghormati Dia. Engkau akan menghargai Dia. Bahkan pujian tadi, waduh saudara, luar biasa. Engkau akan menjaga hatinya supaya tidak tersakiti. Salah satu contoh pribadi yang saudara menginspirasi kita adalah Raja Daud. Waktu Raja Daud, dia ada di dalam istana yang megah. Hatinya gelisah, saudara. Padahal sudah makmur dia. Nah biasanya kalau orang sudah makmur kan enak kan, saudara, tenang, ya kan gitu kan? Enak sudah. Ada lagi dipikir apa. Tapi Daud hari itu resah, gelisah. Sampai dia panggil Nabi Nathan. Kenapa Daud? Hatiku gelisah. Saya ini sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan. Tapi lihat, tabut. Akhirnya kan saudara yang dikasih itu waktu Daud sebelum dia mengatakan itu kepada Nathan, dia ambil satu keputusan untuk aku harus pergi ambil tabut itu. Dia nggak senang kalau tidak ada tabut. Dia nggak senang kalau tidak ada Tuhan. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dia nggak senang kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Makanya dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan Tuhan. Itu ungkapan hati. Itu bukan sogokan untuk Tuhan supaya Tuhan lawat. Ya kan gitu kan? Itu bukan kepura-puraan kerendahan hati. Bukan saudara. Itu betul-betul ungkapan hatinya Daud. Itu betul-betul jeritannya Daud. Dan Tuhan lihat hati Daud. Ini hatinya beda dengan yang lain. Makanya dari sekian banyak saudara daripada Daud, aku tidak temukan ini. Aku temukan hatinya Daud. Dan Daud pergi ambil tabut itu. Alkitab berkata gini, saudara. Daud mengorbankan begitu banyak. Bukan cuma kambing, domba, hewan. Setiap langkah daripada para imam. Potong sapi lagi. Potong ini lagi. Dan sebagainya. Alkitab mencatat gini. Daud menari-nari. Bukan asal nari.
Bukan asal nari, Alkitab catat itu. Saya baca tadi Alkitab catat gini. Daud menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Dia habis-habisan dengan Tuhan. Bukan cuma habis tenaga, tapi hari itu martabat, harga diri seorang raja jatuh. Daud persembahkan semuanya, dan ketika istrinya bilang, kamu begini. Kamu gak ngerti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupku. Kalau kau ngerti bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu menyayangi engkau, bahwa Tuhan begitu berkorban kepada engkau, kasihnya tidak pernah berkesudahan, dia menolong engkau, dia tidak pernah membuang engkau. Engkau tidak pernah akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau tidak pernah akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau akan maksimal. Karena kau ngerti, aku hidup karena anugerah Tuhan. Aku sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Ya, kalau hari ini bukan bilurnya yang menyembuhkan kita, kita tidak akan sembuh sampai hari ini. Kau mau cari dokter sampai ke ujung dunia, bukan berarti saya mengecilkan dokter, tidak. Ada dokter juga dipakai Tuhan. Sekalipun dokter kau pakai beribu-ribu dokter, kalau dia tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Kalau kita ngerti hari ini bahwa saya hidup karena anugerah Tuhan, saya hidup karena kemurahan Tuhan, engkau tidak akan setengah-setengah dalam menyembah Tuhan. Engkau tidak akan setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Bahkan sekalipun orang menyinggung engkau, engkau tidak akan peduli. Karena engkau tahu, aku melayani untuk Tuhan. Aku melayani untuk Tuhan. Daud bukan cuma dia ini terima berkat Tuhan. Dia tahu di lembah kekelaman, dia bilang Mazmur 23. Aku di lembah kekelaman, tidak ada yang tolong. Cuma Tuhan bersama-sama dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itu. Makanya Daud itu mengalami banyak pengalaman dengan Tuhan. Makanya ketika diizinkan Tuhan kasih sesuatu kepada Tuhan, dia nggak main-main. Dia gelisah, Nathan, saya ini di istana besar. Tapi lihat tabut. Saudara, jangan sampai saya dan saudara ini, saya nggak sebut saudara saja, saya dan saudara ini menjadi orang yang tumpul rohaninya, hatinya tumpul, saudara. Tahu nggak seperti itu? Udah ditolong Tuhan, udah dikasih kemurahan, udah diperlihatkan kebaikan Tuhan. Masih kita tidak menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Akhir zaman ini adalah waktu penyaringan. Kita disaring, saudara. Mana nih yang betul-betul Tuhan di segala-galanya, atau ada yang lain di atas segala-galanya. Kita akan disaring, saudara. Kita nggak bisa munafik di hadapan Tuhan. Semua, makanya Daud bilang, semua terbuka di hadapan Tuhan. Dia melihat kita. Makanya hari ini, mari kita mau menjadikan Tuhan, ya, di atas segala-galanya. Dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan, saudaraku, ya, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 banyaknya. Ini mau jemput tabut ini, saudara. Orang pilihan dia pilih, baik yang terbaik. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut tabut dari sana, tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ayat 4 ya. Uza berjalan di samping tabut itu, sedang Ahyo berjalan depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel, perhatikan, menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. 14 lompat. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Itu yang Daud lakukan. Jadi hari ini saya percaya gini, bukan Tuhan tidak mau menolong persoalanmu.
Cuma kadang-kadang kita datang sama Tuhan begini, saudara. Kadang-kadang kita fokusnya sama masalah kita, bukan sama Tuhannya. Kadang-kadang gitu. Waktu kita dalam persoalannya kita ini yang jadi fokus. Utamanya itu. Ya kan begitu kan? Kadang-kadang kita seperti itu. Ya, kita fokusnya ini. Tapi kita gak berfokus sama Tuhannya. Apa kehendak Tuhan di dalam persoalan kita itu? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu? Apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita itu? Ya. Nah, kita rata-rata orang-orang mengatakan Tuhan itu baik karena kadang-kadang sudah ditolong. Wah, Tuhan itu baik. Karena kenapa, Pak? Saya sudah ditolong. Jadi kalau besok tidak ditolong, tidak apa-apa saudara katakan Tuhan itu baik, tapi bukan fokusnya itu. Nah ya kan, kita berfokus kepada apa yang Dia berikan kepada kita. Ya kan gitu kan, apa yang Dia berikan kepada kita, itu kadang-kadang kita fokus kepada itu. Nah saya mau bilang kepada saudara, bahwa salah satu kekristenan yang kanak-kanak itu berfokus kepada apa yang Tuhan beri. Nah kalau sama hari ini saudara seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan tidak tolong, bagaimana saudara? Kalau hari ini saudara tidak ditolong Tuhan, tidak dijawab doanya oleh Tuhan, saudara bagaimana? Kita bagaimana saudara? Apa masih tetap mengatakan, tetap Dia baik, tetap Dia luar biasa? Nah persoalannya kita adalah kita berfokus kepada itu, dan Tuhan mau saudara, Dia membawa kita, ayo berfokus kepada pribadi saya. Bukan berfokus kepada apa yang Dia berikan. Sama kan seperti saudara, kalau saudara seorang bapak belikan mainan anak-anaknya. Terus saudara datang sama anaknya itu, terus saudara bilang gini, papa bawa apa? Anak-anak langsung lihat cuma mainannya. Oh langsung ambil mainannya, sibuk dengan mainannya sendiri. Bapaknya sudah dilupa. Nah, kita jangan kekanak-kanakan seperti itu. Kita ya, saya katakan kita sama-sama. Tapi marilah bahwa Tuhan mau membawa gereja ini kembali berfokus kepada Dia, kepada Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Mari menggeser hari ini. Biarkan Roh Kudus meneguhkan ini dalam hidup saudara. Biarkan Roh Kudus nanti menolong saudara untuk apa sih yang segala-galanya bagi hidupmu. Bahkan mungkin saudara kaget kan, Yesus pernah bilang gini, kalau kau lebih mencintai keluargamu daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Aduh, kalau ngomong tentang keluarga, betul gak saudara? Semua orang pasti bilang gini, waduh keluarga itu, kamu boleh korek diriku, tapi keluargaku kau korek, naik kumisku. Kan gitu kan. Tapi Yesus berani katakan itu saudara, bahwa kamu berani gak mengasihi aku lebih daripada segala-galanya. Ini suatu tantangan, pilihan yang jujur aja saudara, secara manusia aduh sulit. Maka waktu suatu saat saudara daripada Benny Hinn, dia masuk doa di gereja. Waktu hadirat Tuhan kuat, Tuhan datang sama dia. Dia katakan gini, apakah betul kau mengasihi aku? Awalnya dia bilang, oh iya dong Tuhan. Masa tidak disayang segitu so ada dalam gereja? Berapa kali Tuhan bilang seperti itu? Karena Tuhan tahu hati kita, amin. Dia tahu hati kita. Berapa kali dia bilang, tapi seandainya suatu saat aku mengambil salah satu yang paling kau sayangi, apakah aku masih tetap Tuhan di atas segala-galanya? Dia nangis saudara. Karena memang itu satu pilihan yang sangat sulit. Dan kita memang suatu saat, saya gak nakut-nakuti saudara, kita diperhadapkan dengan itu. Bukan berarti bahwa Tuhan tega, enggak saudara. Bahwa ada hal-hal yang
bukan yang lain segala-galanya, harus Tuhan segala-galanya. Waktu kepala rumah tangga segala-galanya untuk Tuhan, anaknya pasti ngikut. Amin. Anak pasti ngikut, saudara. Nah, kita diperhadapkan dengan itu nanti, saudara. Apakah Tuhan segala-galanya dalam hidup kita? Kalau memang Dia segala-galanya, apapun yang terjadi, ya, apapun keadaannya, kita harus mengatakan bahwa Engkau tetap baik. Engkau tetap luar biasa. Ini memang sulit, saudara. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego harus, sembah patung, enggak ah. Terus Nebukadnezar bilang, kasih naik bro, 7 kali lebih panas lagi. Wih, masih mau? Tetap Tuhan yang luar biasa. Dia mempertaruhkan seluruhnya. Jadi gini, saudara, waktu engkau taruh Tuhan di atas segala-galanya, berarti saudara, Tuhan itu menjadi yang paling utama. Dan saudara, semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Betul gak? Amin? Semuanya miliknya Tuhan. Keluarga saya, anak saya, semua ini miliknya Tuhan. Kita apanya? Pengelolanya. Aduh, waktu saya bilang semuanya milik Tuhan, ada beberapa mata sudah. Kamu kira saya cari ini, kaki di atas, kepala di bawah? Ya kan gitu kan? Nah, itulah yang Paulus juga katakan, saudara. Yang kemarin kita baca hari Jumat. Bahwa dia harus menanggalkan semuanya itu menjadi sampah. Dia katakan, kalau saya tidak tanggalkan semuanya ini, artinya gini, saudara. Kalau ini semuanya di atasnya Yesus, saya tidak bisa memperoleh Yesus. Harus Yesus di atas segala-galanya, semuanya. Ya kan? Jadi saya akan terlihat nanti dari kehidupan saudara. Oh, ada rapat untuk gereja. Aduh maaf, sibuk saya. Tidak bisa saya. Sibuk saya. Itu kan belum apa-apa kan, sudah bunyi teleponnya tuh, dipanggil lagi. Sibuk. Sibuk saya. Tidak bisa saya. Ini saya. Dan semua. Waduh. Begitu lembaga kekelaman, apa yang terjadi saudara? Cari Tuhan. Nah coba kita lihat, kita gini-gini ya. Perkataan kita jangan cuma di perkataan, tapi ayo lakukan dengan perbuatan kita. Amin. Kalau ada urusannya tentang pekerjaan Tuhan, kalau ada urusannya tentang gereja untuk Tuhan, kenapa kita tidak utamakan itu, saudara? Amin. Kita mau belajar untuk itu, kita mau radikal di hadapan Tuhan hari ini. Kalau memang Tuhan segala-galanya, itu terlihat dari kehidupanmu hari ini. Dan saya percaya ketika Tuhan segala-galanya, kita gak usah takut saudara. Semua janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya akan semua ditambahkan kepadamu, bukan dikurangi. Kalau kita ngerti ini, kita tidak akan sia-siakan kesempatan dan waktu ini di hadapan Tuhan. Mari kita rubah hari ini. Memang betul-betul harus Tuhan segala-galanya. Prioritaskan Yesus. Ayo saudara, kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi saudara. Karena saya percaya hari akhir zaman ini akan banyak anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan tentang Sang Kristus saudara. Karena hanya melalui Kristus iman kita dibangkitkan. Roh kita menyala-nyala. Saudara lihat murid-murid, ini yang terakhir ya. Murid-murid waktu ke Emmaus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Awalnya mereka tidak kenal Kristus. Tapi waktu mereka tahu bahwa Kristus, Alkitab berkata begini, pantasan di dalam ini bergelora ketika dia berbicara. Semakin banyak. Dan saya dorong saudara, ayo kita mau belajar sama-sama terus. Jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah lepas fokus daripada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.
Kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang merindukan air. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan gersa menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, Yesus. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Saya undang dengan hormat para pelayan bersuci tampil Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Semua kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin.
Genapi semua janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Terlebih siang hari ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat layak masuk dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakku. Kini dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-ku. Apa saudara percaya roti di tangan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat dan kita mau imani. Kita mau percaya bahwa ini adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawang di atas kepala kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, yes. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami telah menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami ingin hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Inilah pengabdian kami seumur hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kadang-kadang apa yang kami perbuat menyakiti hati-Mu, mendukakan Roh Kudus-Mu. Tapi kita mau bangkit untuk lebih radikal lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerja, Kau usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulihlah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.